Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia, tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula, kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rasul Thomas tidak begitu saja percaya kepada para murid menyampaikan berita bahwa Yesus telah bangkit. Pengakuan jujur ini sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mengalami perasaan ragu-ragu ketika terpuruk. Rasul Thomas pada akhirnya mengakui bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Kita sebagai umat beriman diajak untuk mengakui bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia yang menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada peringatan Santo Thomas Rasul-Mu, kami bersyukur karena boleh menyambut tubuh Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Semoga Ia kami maklumkan dalam hidup dan karya, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Iman dan kepercayaan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa ketika doa-doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Tuhan, berarti kita kurang beriman.
Apa itu iman? Iman diambil dari kata pistis Yunani dan fides Latin, yang artinya adalah bentuk persetujuan terhadap pemikiran atas kebenaran tertentu, entah itu berasal dari Tuhan atau dari manusia. Iman yang dimaksud dalam hal ini adalah iman ilahi, divine faith. Iman ilahi atau divine faith merupakan kebenaran yang pasti berasal dari Allah, tidak berisi kebohongan ataupun dusta. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kepada umat bahwa iman adalah kebijakan ilahi. Olehnya kita percaya akan Allah dan segala sesuatu yang telah Ia sampaikan dan wahyukan kepada kita, dan apa yang Gereja Kudus ajukan supaya dipercayai. Kebenaran yang dimaksud ini adalah kebenaran yang berpegang pada sabdanya. Sabda yang disampaikan melalui kitab suci dan tradisi suci sesuai dengan ajaran magisterium Gereja Katolik. Jadi, iman merupakan suatu harapan dari manusia yang muncul karena kasih karunia Allah sendiri, sehingga tanggapan dari manusia menjadi nyata dalam wujud ketaatan. Sumber Konsili Vatikan II tentang Wahyu Ilahi.